Pupuk organik cair ini bisa mencegah kerontokan pada buah hingga bertahan sampai panen. Saat masa generatif ataupun masa pembuahan, petani sering memberikan pupuk kimia jenis KNO3 ataupun KCl. Sebenarnya apa sih manfaat pupuk KNO3 ataupun KCl? Pupuk KNO3 ataupun pupuk KCl adalah pupuk kimia yang mengandung unsur kalium yang tinggi. Unsur kalium sangat dibutuhkan tanaman di fase generatif karena unsur kalium memiliki peran untuk menjaga kualitas buah hingga masa panen dan juga untuk mencegah kerontokan pada buah ataupun bunga. Akan tetapi harga dari pupuk kimia ini semakin lama semakin mahal. Untuk itulah kita sebagai petani harus mencari solusinya dengan cara membuat pupuk organik cair yang mengandung unsur kalium tinggi. Dan salah satu bahan di alam yang bisa kita gunakan sebagai sumber kalium adalah krokot merah. Krokot adalah sejenis tumbuhan liar yang bisa tumbuh di sawah, kebun, atau bahkan di pekarangan rumah. Tumbuhan krokot mempunyai batang yang berbentuk bulat dan berwarna merah keunguan dengan daun tunggal yang berbentuk bulat telur. Oleh sebagian orang, krokot ini dianggap sebagai gulma ataupun tanaman yang mengganggu di beberapa komoditas pertanian musiman. Tetapi gulma krokot ini bisa kita manfaatkan dalam dunia pertanian karena dalam 100 gram krokot mengandung kalium sebanyak 494 mg dan juga dalam 100 gram krokot juga mengandung 68 mg magnesium. Selain kedua unsur hara tersebut, ternyata krokot juga mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalsium, tetapi dalam jumlah yang kecil. Untuk pemanfaatan sebagai pupuk organik, kita gunakan krokot yang belum mekar dan kita cabut dengan akarnya. Untuk pengambilan krokot lebih baik dilakukan pagi hari sebelum bunga dari krokot itu mekar. Untuk pembuatan pupuk organik cair kali ini saya menggunakan krokot merah sebanyak 200 gram. Bahan-bahan lain untuk pembuatan pupuk organik cair berbahan baku krokot merah ini adalah mol terasi. Mol ini berfungsi sebagai bakteri pengurai. Kemudian gula pasir sebanyak 2 sendok makan dan air cucian beras sebanyak kurang lebih 1 liter. Untuk langkah awal kita lakukan pemotongan krokot merah menjadi lebih kecil. Anda bisa menggunakan pisau, gunting, ataupun jika Anda mempunyai blender, Anda bisa menggunakan blender tersebut. Selain bermanfaat bagi tanaman, ternyata di dunia kesehatan, krokot ini juga bermanfaat bagi kesehatan jantung, kesehatan tulang, kesehatan mata, serta dapat meningkatkan sistem pencernaan pada tubuh kita. Setelah kita selesai melakukan pemotongan pada krokot merah menjadi bagian lebih kecil, maka langsung saja kita ke langkah berikutnya. Langkah tersebut adalah kita memasukkan potongan krokot merah tadi ke 1 liter air cucian beras. Masukkan semua potongan krokot merah tersebut, jangan sampai tersisa. Kemudian kita lakukan peremasan pada potongan krokot merah tadi untuk membantu proses pembuatan pupuk organik cair agar prosesnya menjadi lebih cepat. Langkah selanjutnya kita masukkan 2 sendok makan
gula pasir ataupun gula putih. Untuk pengganti gula pasir, Anda bisa menggunakan gula merah, ataupun jika Anda memiliki molase, Anda bisa menggunakan molase sebagai pengganti gula pasir ini. Gula ini berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroba ataupun bakteri yang akan membantu proses dari pembuatan pupuk organik cair ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masukkan moltrasi. Moltrasi ini berfungsi sebagai pengganti EM4 pertanian. Kita gunakan sekitar 10 ml moltrasi tersebut. Untuk proses pembuatan moltrasi, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ataupun link saya bagikan di deskripsi. Kemudian kita lakukan pengaduan agar semua bahannya tercampur dengan merata. Kemudian untuk langkah terakhir kita lakukan penutupan agar proses fermentasi berlangsung dengan sempurna dan untuk menghindari hewan-hewan masuk ke dalam larutan POC ini. Untuk proses fermentasi berlangsung antara 2-3 minggu. Lakukan pengecekan secara berkala setiap hari untuk membuang gas dan juga melakukan pengaduan. Simpan larutan ini di tempat yang teduh yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Ini adalah hari kedua untuk proses pembuatan pupuk organik cair krokot merah. Kita lakukan pengecekan yang tujuannya adalah untuk membuang gas dan juga melakukan pengaduan. Jika Anda membuat pupuk organik cair ini menggunakan tempat berbentuk botol, maka untuk gas akan lebih terasa karena penampang botol lebih kecil. Tetapi jika menggunakan penampang yang lebih besar, gas yang dihasilkan akan tidak begitu terasa. Ini adalah pupuk organik cair krokot merah yang sudah terfermentasi selama 3 minggu. Untuk aroma tape sendiri sangat kuat, itu menandakan bahwa proses pembuatan pupuk organik cair ini sudah berhasil dan pupuk organik cair ini siap kita aplikasikan ke tanaman yang sedang memasuki fase generatif ataupun fase pembuahan. Untuk proses sebelum aplikasi ke tanaman, kita lakukan penyaringan untuk memisahkan antara krokot merah dan juga pupuk organik cairnya. Untuk aplikasi ke tanaman saya menggunakan sistem kocor, yaitu 1:10, yaitu 1 bagian POC krokot merah berbanding 10 air bersih. Jadi seumpama kita menggunakan 1 liter air bersih, maka pupuk organik cair krokot merah yang kita gunakan adalah sekitar 100 ml. Dan untuk penyiraman kali ini saya menggunakan air bersih sebanyak 3 liter. Maka pupuk organik cair krokot merah yang saya gunakan adalah sekitar 300 ml. Untuk penyiraman kali ini saya akan siramkan ataupun kocorkan ke tanaman nangka saya yang sedang berbuah. Untuk pemberian pupuk organik cair krokot merah ini Anda bisa lakukan per 1 minggu 1 kali. Sedangkan proses penyimpanan dari POC krokot merah yang belum terpakai, Anda bisa gunakan botol air mineral 1,5 liter dan berikan gula per 2 bulan sekali untuk menjadi sumber energi bagi mikroba yang ada di POC krokot merah ini. Sekian dan semoga bermanfaat.